A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Malikul Haqqul Mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimain ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bisolihin. Allahumma rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Atas nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, segala pujian hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Kecerdasan Maha Agung yang ada di setiap ruang kosong di semesta ini, yang menjadi jiwa-jiwa yang memberi hidup pada setiap makhluk. Izinkan saat ini kami menyatu dalam kekosongan jiwa raga kami, dalam kekosongan batin kami, dalam kekosongan hati dan pikiran kami untuk menerima dan menyerap ilmu pengetahuan-Mu yang agung. Wahai Allah Tuhan semesta alam, kepadamu kami memuja, kepadamu juga kami memohon. Kami di sini menyatu dalam satu pengetahuan yang datang dari sumber kecerdasan yang Maha Agung. Semoga seluruh kehidupan kami diterangi jalan pengetahuan hidayah yang Kau berkahi, yang Kau berikan kepada kami hingga kami bisa menatap wajah-Mu di mana-mana, menyentuh-Mu di mana-mana, dan merasakan peluk cinta kasih sayang-Mu dari mana-mana. Kami ingin mengenal-Mu, kami ingin menerima wahyu sebagai sumber pengetahuan yang membawa kami menjumpai wujud-Mu yang sesungguhnya, yang sebesar-besarnya di semesta ini, yang mengisi segenap ruang kosong di kehidupan semesta ini. Semoga kecerdasan yang ada dalam diri kami terus bertumbuh dalam kematangan kesadaran hingga memahami serta mengenal jati dirinya sendiri, memahami dan mengenal jalan pulang kembali, memahami dan kesejatian-Mu ya Allah. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Semoga tangan-tangan yang hadir di sini menjadi tangan-tangan-Mu yang bekerja memberi kesembuhan di tengah-tengah mereka yang memerlukan kesembuhan, menjadi cahaya di tengah-tengah mereka yang merindukan cahaya, menjadi rahmat bagi semesta. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkanlah pengetahuan-Mu membawa kami menjumpai-Mu dalam diri kami, dalam diri setiap makhluk, dan kemanapun kami mengarahkan pandangan kami. Amin, amin. Sahabat-sahabat, Bapak Ibu semuanya dimanapun berada, izinkan malam ini saya untuk menyampaikan laporan hasil saum pekan ketiga. Ada tiga makalah, tiga judul yang saya sampaikan untuk dipelajari. Yang pertama itu cerita jalan pergi pulang. Yang kedua ada bagaimana cara mengakses kecerdasan semesta, dan juga ada cerita tentang Lailatul Qadar paling banyak. Untuk malam ini, izinkan saya untuk menyampaikan materi berkaitan dengan pergi pulang, kelahiran dan kematian, keluar dan masuk. Ya, ya Bapak Ibu yang belum mengcopy, izinkan juga akan saya share tulisannya untuk saya laporkan. Nanti boleh di akhir untuk kita sharing ya. Bagi pengalaman bagaimana pergi, bagaimana pulang. Sudah keluarkah? Nah, tapi tulisannya kecil ya. Sudah, sudah cukup. Cukup, cukup kecil, cukup besar nih. Bentar. Cukup kecil tapi kelihatan. Nah, kelihatan lah, yang penting kelihatan. Oke, Ini lebih nampak. lebih nampak ya.
Kepergian dan kepulangan. Ini ada ilustrasi, ada janin di dalam perut, ada bayi, ada anak, ada balita, ada batita, ada anak udah mulai berlari, udah remaja, kemudian dewasa, menjadi tua, menikah, sampai ada batu nisan ini. Ya, pergi sampai pulang. Persinggahan sesaat. Ini adalah sepenggal kisah anak-anak semesta dalam siklus kehidupan sesaat di bumi dunia dalam perjalanannya menuju kesempurnaan jiwa kembali kepada pencipta alam semesta. Buatkanlah untuk mereka manusia perumpamaan kehidupan dunia ini yaitu ibarat air hujan yang kami turunkan dari langit sehingga menyuburkan tumbuh-tumbuhan di bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering kerontang yang diterbangkan oleh angin. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Kahfi 18 ayat 45. Sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia adalah ibarat air yang kami turunkan dari langit, lalu tumbuhlah karenanya macam-macam tanaman bumi yang dapat dimakan oleh manusia dan hewan ternak, hingga apabila bumi telah sempurna keindahannya, terhias, dan pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, datanglah kepadanya azab kami pada waktu malam atau siang, lalu kami jadikan tanamannya seperti tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami menjelaskan secara terperinci ayat-ayat itu kepada kaum yang berfikir. 10 Yunus ayat 24. Allah menyeru manusia ke Darussalam, tempat yang damai, dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki menuju jalan yang lurus berdasarkan kesiapannya untuk menerima petunjuk. Yunus 10 ayat 25. Bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik berupa surga dan tambahannya berupa kenikmatan bertemu Allah. Wajah-wajah mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak pula diliputi kehinaan. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Yunus 10 ayat 26. Orang-orang yang berbuat kejahatan akan mendapat balasan kejahatan yang setimpal, dan mereka diliputi kehinaan. Tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun dari azab Allah. Wajah-wajah mereka seakan-akan ditutupi kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Mereka itulah para penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Surat Yunus 10 ayat 27. Sepanjang siklusnya yang abadi, sepanjang siklus waktunya yang abadi, Dia menciptakan alam semesta bukan dari suatu ketiadaan, melainkan dari keadaan. Dari keadaan yang bebas, dia menyatukan zat-zat alam semesta melalui keterikatan mereka satu sama lainnya. Dia menciptakan semesta ini dalam batasan bingkai hukum keniscayaan. Dia menciptakan semesta ini dalam batasan bingkai hukum keniscayaan, hukum sebab akibat, dan hukum dualitas yang telah dia ciptakan sebelum semesta ini ada. Segala puji bagi Allah pencipta fitrah langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan semesta. Masing-masing ada yang bersayap 2, bersayap 3, dan bersayap 4. Dan dia menambahkan karakter pada setiap ciptaannya apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surah Fatir 35 ayat 1. Segala dualitas semesta yang dia ciptakan ini selalu ada dan selalu dalam kekekalannya. Mereka membentuk alam semesta ini karena efek hukum keniscayaan semesta menciptakan rantai keterikatan kebebasan yang terjadi berulang-ulang selamanya.
Inilah penyebab adanya siklus dalam semesta yang tak berawal dan tak berakhir. Maha suci zat yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Surat 36 ayat 36. Apa yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. Dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Surat Al-Hadid 57 ayat 1. Miliknya kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Al-Hadid 57 ayat kedua. Dialah yang maha awal, maha akhir, maha zohir, maha batin. Dia maha mengetahui segala sesuatu. Al-Hadid 57 ayat yang ketiga. Dualitas materi non-materi niscaya akan mengalami keterikatan dan kebebasan secara berulang karena adanya hukum sebab akibat. Keterikatan dengan unsur yang satu menyebabkan mereka terbebas dari unsur yang lain. Tarikan demi tarikan yang silih berganti menjadi siklus keterikatan-keterikatan. Inilah yang menyebabkan semesta ini selalu hidup dalam keberadaannya. Wahai anak manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu sebagai hukum semesta yang telah menciptakan dari diri dia yang satu, dan dia menciptakan dari dirinya pasangannya. Dari keduanya Allah memperkembangbiakan sifat laki-laki, kuat atau kasar, dan juga sifat perempuan, lembut dan halus yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, saling membutuhkan satu dengan yang lain, dan saling terhubung dengan zat kasih sayang. Sesungguhnya Allah realitas semesta selalu menjaga dan mengawasimu. Quran Surah An-Nisa, surat keempat, ayat ke-1. Sebelum alam semesta ini ada dalam wujudnya yang sekarang, mereka adalah benih zat dualitas yang menyatu dengan dirinya dalam wujud yang sangat kecil baginya. Mereka bergerak mendekat padanya sejak masa kehancuran semesta terjadi, lalu terserap ke dalam dirinya. Saat mendekat inilah dualitas semesta raya yang mengecil itu kembali menjadi benih semestanya. Selanjutnya menjadi inti dualitas itu, material spiritual atau langit dan bumi. Kembali bersatu menjadi suatu benih semesta raya. Benih ini kemudian segera membelah diri dan berkembang menjadi semesta raya untuk memulai kembali kehidupan barunya. Inilah siklus kesemestaannya dari ada menjadi tiada dan kembali menjadi ada. Mengapa orang-orang yang menutup dirinya tidak melihat dengan pikirannya bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu satu padu. Kemudian kami memisahkan keduanya dan kami menjadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka tidakkah mereka percaya? Quran Surat Al-Anbiya 21 ayat 30. Demi matahari dan sinarnya di pagi hari, demi bulan saat mengiringinya dengan mengorbit bumi, demi siang saat menampakkan diri, demi malam saat menutupi menyembunyikan diri, demi langit serta pembinaannya, demi bumi serta penghamparannya. Quran Surat Asy-Syams 91, 1-6. Meski dia menyatakan bahwa setelah kehancuran semesta, mereka kemudian terserap menjadi benih semesta ke dalam dirinya. Tidak berarti bahwa pada saat membelah kembali menjadi semesta raya ini, mereka keluar dari dirinya. Tidak. Tidak ada yang pernah keluar dari dirinya. Mereka selalu berdiam dalam dirinya selamanya. Mereka ada dalam dirinya dan dia juga ada dalam diri mereka semuanya.
Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arasy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dirinya. Dia juga tahu apa yang keluar darinya serta apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Dia bersamamu di mana saja kamu berada. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Al-Hadid 57 ayat keempat. Alam semesta ini adalah kreasinya karena dialah adalah keindahan. Alam semesta ini selalu saling menjaga karena dirinya adalah cinta kasih. Dia menjaga keabadian semesta ini melalui proses penciptaan, pemeliharaan, dan penghancuran. Apa yang dia ciptakan, dia pelihara, dan dia hancurkan. Tak lain adalah keterikatan. Keterikatan antara material dan spiritual, serta spiritual dan spiritual. Dia menghancurkannya agar terjadi kebebasan. Agar dari kebebasan itu bisa dia ciptakan keterikatan lagi. Dengan cara ini dia ciptakan alam semesta yang berisi kehidupan dan kematian sebagai rangkaian peristiwa di dalamnya. Katakanlah milik siapa apa yang ada di langit dan di bumi. Katakan milik Allah. Dia telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya. Sungguh dia pasti akan mengumpulkan kamu kembali pada hari kebangkitan, kehidupan berikutnya, yang tidak ada keraguan padanya. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak mempercayainya. Quran Surat Al-An'am 6 ayat 12. Maka janganlah takut kepada kehancuran semesta. Orang menyebutnya sebagai kiamat. Karena dia akan menciptakan dan menghimpunkannya kembali. Jangan sedih pada kehilangan, karena dia akan mempertemukannya kembali. Gembiralah pada setiap penciptaan, pemeliharaan, dan bahkan kehancuran. Karena tak pernah ada yang hilang, tak pernah ada yang hancur. Yang ada hanya pembebasan dari keterikatan dan kemelekatan satu sama lain. Ingatlah, pada hari Sang Pencipta mengumpulkan mereka, mereka merasa seakan-akan tidak pernah berdiam di dunia kecuali sesaat saja pada siang hari. Seperti ketika mereka sejenak saling mengenal di antara mereka setelah dibangkitkan dari kematian. Sungguh rugi orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan realitas Allah ini. Dan mereka bukanlah orang-orang yang mendapat petunjuk. Yunus 10 ayat 45. Apa yang awalnya tiada, ketika ada, maka mereka menjadi atau disebut sebagai realitas. Apa yang awalnya ada, ketika tiada, maka mereka menjadi imajiner atau ilusi, menjadi kenangan abadi dalam ingatan. Realitas dan ilusi pun adalah dualitas yang selalu ada dan hadir silih berganti. Semesta ini adalah sekumpulan dualitas, dan tidak seorang pun mampu menghindar dari dualitas ini, karena semesta sendiri dibentuk dari dualitas. Katakanlah, wahai Allah, pemilik kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapa yang Engkau kehendaki. Di tanganmu lah segala kebajikan, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Surat 3 Ali Imran ayat 26. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Engkau berikan rezeki kepada siapa yang Engkau kehendaki tanpa perhitungan. Ali Imran 3 ayat 27.
Lebih baik engkau belajar menerima kenyataan dualitas yang tidak mungkin dapat dihindari. Manakala kedua benih zat semesta ini terserap ke dalam dirinya, kumpulan material dan spiritual yang memusat dengan membawa energinya masing-masing mulai mendekat untuk bersatu. Muatan listrik negatif dan positif yang membentuk energi mereka masing-masing secara tiba-tiba bersentuhan. Dari situ timbul energi panas, timbul api semesta yang membakar. Pembakaran dan panas ini membuat bola energi material spiritual mereka meledak, membelah dan terpisah menjadi pecahan-pecahan bintang. Bintang yang masih panas membelah lagi menjadi planet-planet. Planet yang masih panas membelah menjadi bulan-bulan. Hanya saat suhu mereka mendingin, mereka memadat seperti bumi yang kini kita tempati. Dia juga yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih ketidakseimbangan sedikit pun. Maka lihatlah sekali lagi. Adakah kamu melihat suatu yang celak? Kemudian lihatlah sekali lagi dan sekali lagi untuk mencari celah dalam ciptaannya. Niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu dengan kecewa dan dalam keadaan letih karena tidak menemukan celahnya. Sungguh kami benar-benar telah menghiasi langit dunia dengan bintang-bintang, menjadikannya bintang-bintang itu sebagai alat pelempar setan, dan menyediakan bagi mereka azab sair yang menyala-nyala. Quran Surat Al-Muluk, surat ke-67, 1-5. 3, 4, 5. Setelah planet ini dingin seperti bumi yang kau pijak, molekul udaranya menyatu, mengembun menjadi air. Air ini berkumpul di lubang-lubang yang ada di bumi, semakin lama semakin banyak hingga membentuk lautan. Panas matahari menguapkannya menjadi awan, kemudian menjadi hujan untuk kembali ke lautan. Dari awan kemudian tercipta kilatan petir. Listrik semesta inilah yang memulai terciptanya makhluk hidup, mulai yang terkecil, yang terdiri dari beberapa atom dan molekul material alam semesta. Inilah penciptaan awal. Dialah yang menjadikan bagimu sebagai hamparan. Dialah yang menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan langit sebagai atapnya. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Oleh karena itu, janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui Al-Baqarah 2 ayat 22. Perlahan-lahan dalam jutaan bahkan miliaran tahun, benih-benih makhluk hidup itu bertumbuh dan berkembang menjadi lebih bervariasi dalam bentuk dan sifatnya masing-masing. Mereka beradaptasi, berevolusi menjadi makhluk seperti yang ada saat ini. Inilah proses penciptaan, pemeliharaan, dan penghancuran yang mengubahnya terus-menerus menjadi lebih baik. Ketika tiba saatnya, semua isi alam semesta ini mendingin. Mereka pun akan kembali bersatu menjadi benih semesta dan mengulanginya lagi siklusnya seperti yang dia ceritakan tadi. Dingin menyebabkan terjadinya penyatuan dan panas menyebabkan pemisahan. Hanya kepadanya kamu semua kembali. Itu merupakan janji Allah sang realitas yang benar dan pasti. Sesungguhnya dialah yang memulai penciptaan makhluknya kemudian mengembalikan, menghidupkannya lagi, agar dia memberi balasan dengan adil kepada orang-orang yang beriman, berkomitmen dalam beramal soleh, terus melakukan perbaikan-perbaikan. Adapun untuk orang-orang yang menutup diri kufur, untuk mereka disediakan minuman dari air yang mendidih dan azab yang sangat pedih karena mereka eh, selalu mengingkari kenyataan. Apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana Allah memulai penciptaan makhluk?
kemudian mengembalikan, menghidupkannya lagi, sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. 29 Al-Ankabut ayat 19. Dia menciptakan alam semesta bersama segala isinya, serta kehidupan di dalamnya dengan kreativitas dari kecerdasannya. Dengan begitu, pada setiap wujud yang dia ciptakan di semesta ini, ada jejak-jejak kecerdasannya yang bisa kalian pelajari. Dan dari semua makhluk yang pernah dia ciptakan, jejak tersebut, jejak terbesar kecerdasan semestaku di bumi ini, ada di dalam raga dan jiwa manusia. Di surat 20 ayat 41, aku telah memilihmu untuk diriku. Dia ciptakan alam semesta ini dengan cinta kasih. Karena itu dia mencintai semesta dan seluruh isinya sebagai karya cipta yang akan terus dia sempurnakan. Setiap peristiwa yang terjadi di alam semesta ini adalah bagian dari proses penyempurnaan yang selalu dia lakukan. Kalian sendiri adalah bagian dari proses penyempurnaan itu, maka segeralah berkembang menuju kesempurnaan. Dialah Allah yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu. Kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit. Dia maha mengetahui segala sesuatu. Surat 2 Al-Baqarah ayat 29. Langit sebagai ruang di luar bumi dengan segala isinya, bulan, planet, komet, bintang, galaksi, dan lain-lain, yang jumlahnya tak berhingga. Sesungguhnya terus berevolusi. Banyak bintang yang mati, namun banyak juga bintang yang lahir adalah terus berlangsung dan pembentukan bintang-bintang baru sejak pembentukan alam semesta terus berproses. Dia adalah kekosongan sekaligus yang mengisi kekosongan semesta itu. Sebagai isi dari kekosongan, dia wujudkan dirinya menjadi dualitas yang akan menjadi benih bagi terciptanya alam semesta beserta isinya. Wujud benih dualitasnya sendiri selalu memiliki bagian yang kosong untuk dipenuhi oleh bagian darinya yang akan menjadi isinya. Maka dia adalah wujud lelaki dan perempuan sebagai sifat, maskulin atau feminin. Dia adalah kelebihan dan kekurangan, dia adalah gelap dan terang, dia adalah tinggi dan rendah, dia adalah ada dan tiada, dia adalah kehidupan dan kematian. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, baginya segala puji di dunia dan di akhirat. Baginya pula segala keputusan, hanya kepadanya kamu dikembalikan. 2870. Katakanlah, bagaimana pendapatmu jika Allah menjadikan untukmu malam itu terus-menerus sampai hari kiamat? Siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan sinar terang kepadamu? Apakah kamu tidak mendengar? 28 ayat 71. Katakanlah, bagaimana pendapatmu jika Allah menjadikan untukmu siang itu terus-menerus sampai hari kiamat? Siapa Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan malam kepadamu sebagai waktu istirahatmu? Apakah kamu tidak memperhatikan? Surat 28 ayat 72. Itulah segala dualitas yang menjadi bahan-bahan yang dengan kreasinya akan membentuk alam semesta. Maka kesempurnaan baginya adalah penyatuan kembali seluruh ujung dualitas kehidupan menjadi suatu pemahaman utuh tentang kekosongan dan isi dari kekosongan. Dari pemahaman akan menjadi penerimaan terhadap dualitas. Dari penerimaan akan menjadi kepemilikan. Dan dari kepemilikan akan menjadi penyatuan dalam dualitas itu. Akhirnya dari penyatuan dualitas akan menyisakan apa yang disebut sebagai satu-satunya pengisi kekosongan. Inilah kebenaran tunggal, kesadaran tertinggi. Inilah aku dan penciptaanku. Dialah Allah sang realitas, tidak ada pernyataan Tuhan selain kenyataan Dia.
Dialah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang pengasih, maha penyayang. Dialah Allah sang realitas, tidak ada pernyataan Tuhan selain Dia. Dia adalah Maha Raja, Maha Suci, Maha Damai, Maha mengaruniakan keamanan, Maha mengawasi, Maha perkasa, Maha kuasa, yang memiliki segala keagungan, Maha Suci Allah, dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang Maha Pencipta, yang mewujudkan keadaan dari ketiadaan dan yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah. Apa yang di langit dan di bumi senantiasa bertasbih kepadanya. Dialah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Quran Surat 59 Al-Hasr 22, 23, dan 24. Wahai hamba-hambaku, penciptaan semesta ini mirip dengan proses kelahiranmu ke dunia ini. Aku telah menyimpan rahasia penciptaan semesta ini di dalam tubuhmu. Jika engkau cerdas membukanya, alam ini tercipta untuk berproses, mencapai kesempurnaan semestanya. Maka engkau pun terlahir untuk tujuan yang sama, mencapai kesempurnaan dalam kesadaran semestamu sebagai sang jiwa. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda keberadaan kami di segenap penjuru semesta dan pada diri anfus mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Dia itu adalah kebenaran. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa sesungguhnya hukum semesta Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Ketahuilah sesungguhnya mereka dalam keraguan tentang pertemuan dengan Tuhan mereka. Ketahuilah sesungguhnya Dia maha meliputi segala sesuatu. Karena itulah, wahai hamba-hambaku, setelah memahami dirimu, andai dirimu pernah diliputi kekecewaan pada kehidupan dunia dan pernah bertanya untuk apa aku melahirkanmu ke alam semesta ini, biarlah aku menjawab bahwa itu hanyalah pertanyaan dari pikiranmu, bukan dari diri yang sejatimu. Sebab bila itu pertanyaan dari dirimu yang sejati, yang memiliki sifat-sifat dan kecerdasan tak terbatas sepertiku, aku hanya akan mengingatkanmu pada satu jawaban, keniscayaan. Namun karena pernyataan itu berasal dari pikiranmu, maka aku akan menjawab bahwa kelahiranmu adalah untuk belajar bertumbuh menuju kesadaran sempurna. Untuk itulah kau kuhadirkan di dunia ini, untuk menyadari dirimu sendiri sebagai diri semestaku. Aku dahulu adalah permata yang tersembunyi. Aku rindu untuk dikenali, maka aku ciptakan makhluk agar ia mengenalku. Jika kemudian engkau bertanya pula tentang manfaat dari kelahiranmu di semesta ini, maka untuk diri sejatimu aku akan menjawab, kamu lahir untuk keberhasilan kami, agar selalu ada dalam keabadian lingkaran keniscayaan. Dan untuk pikiranmu aku akan menjawab bahwa kamu lahir untuk bisa menerima kehidupan duniawi apa adanya dalam keseimbangan antara pikiran duniawi dan kesadaran rohanimu sebagai sang jiwa. Dan terakhir, wahai hamba-hambaku, untuk selalu engkau ingat, bertumbuhlah dalam kesadaran sebagai benih spiritualku. Di puncak kesadaran itu, aku menjanjikan kebahagiaan yang melebihi kebahagiaan yang keperoleh di dunia. Namun begitu, engkau mesti tetap menjaga keseimbangan antara kesadaran spiritual dan peranmu dalam kehidupan dunia material ini. Tanpa keseimbangan, kehidupan alam semesta akan kehilangan keniscayaan dualitasnya. Tegakkanlah timbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi timbangan itu. Ar-Rahman 55 ayat ke-9. Terikatlah pada peran dan tugas dalam kehidupan duniawimu, namun bebaskanlah kesadaran jiwamu dan kelekatan terhadapnya.
Tanpa pembebasan itu, engkau akan terus melekat pada segala aspek di dunia setelah engkau meninggalkan kehidupan dunia. Apakah yang kamu sekutukan itu lebih baik? Ataukah zat yang mengabulkan doa orang yang berada dalam kesulitan apabila dia berdoa kepadanya, menghilangkan kesusahan, dan menjadikan kamu manusia sebagai khalifah penguasa di bumi? Apakah ada Tuhan lain bersama Allah? Sedikit sekali nikmat Allah yang kamu ingat. Quran surat 27 ayat 62. Itulah yang selama ini membuatmu selalu lahir dan terlahir ke dunia untuk merasakan kembali nikmatnya kebahagiaan fisik yang pernah kau alami. Bahagialah di duniamu saat ini, namun selalu persiapkan diri untuk bebas dari kemelekatan duniawi agar engkau bisa berbahagia di kehidupan setelah kematian dalam kesadaranmu sebagai sang jiwa. Janganlah sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu tetap hidup dan dianugerahi rezeki di sisi Tuhannya. Mereka bergembira dengan karunia yang Allah anugerahkan kepadanya dan bergirang hati atas keadaan orang-orang yang berada di belakang yang belum menyusul mereka, yaitu bahwa tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia dari Allah dan bahwa sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman. Wahai hamba-hambaku, kelahiranmu ke dunia adalah kepergianmu dari diriku. Kita terpisah dalam rentang kesadaran. Engkau adalah bagian dari diriku yang terjebak dalam ruang dan waktu yang terbatas. Sementara ruang dan waktu itu sendiri ada dalam diri semestaku yang tak terbatas. Dengan begitu, engkau sesungguhnya masih ada dalam diriku, hanya saja tidak menyatu karena terpisahkan oleh perbedaan kesadaran. Maka dalam setiap kelahiranmu, aku berharap engkau berjuang untuk meraih kesadaran semesta lewat proses pembelajaran di setiap peran duniawi yang engkau jalani. Aku telah memahat jejak-jejak bagimu untuk jalan pulang kepadaku. Karena sudah begitu lama aku merindukanmu, wahai hamba-hambaku. Bertumbuhlah menuju kesadaran semestamu untuk bisa kembali kepadaku. Aku selalu menantimu pulang ke rumah kesadaran semesta kita yang dipenuhi cahaya, cinta kasih sayang, dan kedamaian. Pergi untuk kembali. Seorang insan berkata, betulkah apabila telah mati, kelak aku sungguh-sungguh akan dibangkitkan hidup kembali? Apakah sang insan itu tidak mengingat bahwa kami telah menciptakannya dahulu dan sebelumnya dia tidak berwujud sama sekali? Kita lahir kemudian mati, setelah mati dibangkitkan hidup dan lahir kembali, lalu kemudian mati. Lahir adalah saat kepergian kita dari dirinya, dan mati adalah saat kita kembali ke dalam dekapannya. Jalani sajalah perjalanan pergi dan kembali, lahir dan mati, karena ini sebuah keniscayaan. Sudah menjadi ketetapan Sang Pencipta. Dari rahim siapa kita dilahirkan, dan di bumi mana kita akan ditempatkan. Bersyukurlah kepada Sang Pencipta segala keberadaan semesta alam ini, karena Dia memberikan kepada kita sebagai insan untuk berperan dalam siklus keabadian dirinya. Bukalah hati dan pikiranmu, niscaya akan bertambah kebahagiaanmu. Menjalani setiap episode. Wahai manusia, jika kamu meragukan tentang kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari turab. Turab adalah tanah yang sudah diekstrak. Kemudian dari nutfah, yang disebut sebagai zigot, sel yang terbentuk sebagai hasil dari penyatuan sel sperma dan sel telur. Zigot inilah yang menjadi cikal bakal dari janin atau individu baru yang akan berkandung di dalam rahim.
Kamu saat ini hanya setetes, hanya tetesan air yang sangat kecil. Satu di antara 200 sampai 300 juta sel sperma. Satu dari 100 sel yang berhasil. Satu dari 1.000 sel yang berhasil mencapai sel telur. Dan kamu adalah sebagai sang juara yang bernama embrio. Lalu dijadikan nutfah itu alaqoh. Alaqoh bermakna sebagai segumpal darah. Wujudmu saat itu hanya segumpal darah. Di sana ada jantung yang berdetak, bergabung dengan pembuluh darah yang membentuk sebuah sistem kardiovaskular utama sebagai sesuatu yang menggantung, sebagai tali pusar untuk menggantungkan embrio yang berkembang dalam ekstra embrionik seolom. Soelom. Jadi sebuah embrio menggantung menyerupai gumpalan darah, ibarat lintah. Karena wujud kita saat itu adalah seperti lintah. Lalu dari alaqoh menjadi mudgoh, yaitu segumpal daging yang merupakan proses perkembangan dari alaqoh. Menandai kesiapan calon janin memasuki perkembangan selanjutnya yang ditandai pertumbuhan tulang belulang. Baik kejadiannya sempurna maupun tidak sempurna, agar kami jelaskan kepadamu tanda kekuasaan kami dalam penciptaan. Kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sebagai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami mengeluarkanmu sebagai bayi. Lalu kami memeliharamu hingga kamu mencapai usia dewasa. Di antaramu ada yang diwafatkan dan ada pula yang dikembalikan ke umur yang sangat tua, hingga dia tidak mengetahui sesuatu yang pernah diketahuinya. Kamu lihat bumi itu kering. Jika kami turunkan air hujan di atasnya, ia pun hidup dan menjadi subur serta menumbuhkan berbagai jenis tumbuhan yang indah. Wahai manusia, coba kau pikirkan dan kau renungkan. Apa bedanya lahir dan mati? Apa bedanya keluar dan masuk? Apa bedanya awal dan akhir? Di mana batasannya? Keduanya tidak bisa dipisahkan. Karena ketika kita keluar dari sesuatu, maka pada saat itu pula kita memasuki sesuatu yang lain. Ketika kita mengakhiri sesuatu, maka saat itu pula kita mengawali sesuatu yang lain. Lalu siapakah dia yang menghidupkan dan mematikan? Siapakah dia yang mengeluarkan dan yang memasukkan? Siapakah dia yang awal dan yang akhir? Sesungguhnya hanya milik Allah kerajaan langit bumi. Dia menghidupkan dan mematikan. Tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah. Dialah yang menghidupkan dan mematikan. Baginya kekuasaan mengatur pergantian malam dan siang. Apakah kamu tidak mengerti? Engkau masukkan malam ke dalam siang, engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup dari yang mati. Engkau berikan rezeki kepada siapa yang engkau kehendaki tanpa perhitungan. Dialah yang awal dan yang akhir, dialah yang zohir dan yang batin. Dia maha mengetahui segala sesuatu. Ketahuilah, engkau lahir ke bumi, dunia ini, karena engkau dikeluarkan. Kelahiranmu adalah ketika engkau keluar darinya. Kelahiranmu adalah pergi darinya. Keluar dari rahimnya. Ibarat ibu bapa yang menyapi dan memisahkan anak darinya. Bukan karena mereka tidak sayang, tetapi agar mereka anak-anaknya bisa menjalani hidup mandiri, bisa merasakan suka dukanya kehidupan, dan pada satu saat nanti mereka harus tahu jalan pulang kembali ke pangkuan ibu ayahnya. Kemudian kami mengeluarkanmu sebagai bayi. Mengeluarkanmu mengandung makna meninggalkan tempat semula, berangkat untuk menjalani hidup, lenyap dari pandangan, bergaul dengan sesama, pergi berjalan dan menaiki, sampai meninggalkan dunia, dan semua mengalir dengan perlahan. Walaupun dia mengeluarkanmu dari batin ibumu dalam keadaan tidak tahu apa-apa,
Tetapi jangan khawatir, jangan bimbang menghadapi masa depan, jangan takut mengarungi bahtera kehidupan, karena Dia telah memberimu perlengkapan dan sarana mencari pengetahuan berupa pendengaran sam'a, penglihatan absor, dan pemahaman hati akidah. Maka jalanmu akan terbuka lebar. Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia menjadikan bagimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Masa kecil bahagia. Wahai manusia, kini engkau menjalani permainan kehidupan ini mulai dari hal-hal yang kecil, mulai dari hal-hal yang sederhana, karena engkau masih kecil, tubuhmu masih rapuh, jiwamu masih rentan. Maka jalani saja masa kecilmu dengan bahagia. Jalani hidup tanpa beban pikiran, karena semua keperluanmu telah dipenuhi orang tuamu, karena engkau belum mengerti beban pikiran. Pada saatnya nanti, kalian juga akan sampai pada umur dewasa, maka engkau harus mengerti hak dan kewajiban, harus tahu sopan santun dan tata krama dalam kehidupan, maka belajarlah untuk meminta izin seperti halnya orang-orang yang telah dewasa. Ingatlah bahwa engkau diciptakan dari tanah yang berkarakter, maka karakter dan sifat tanah itu akan melekat dalam dirimu. Nah, ada tanah yang kering dan tandus, tidak ada tanaman yang mau tumbuh di atasnya. Ketika turun air hujan dari langit, maka air itu akan langsung surut dan masuk ke dalam tanahmu, tersimpan dalam perutmu. Orang yang butuh air harus menggali tanahmu untuk mendapatkan airmu. Ada tanah cadas yang keras dan tidak mampu menumbuhkan tanaman di atasnya. Jika air turun, maka tanahmu tidak mampu menyerap airnya. Ia hanya lewat di atas permukaanmu dan membuat permukaanmu licin saja. Orang yang lewat di atasmu bisa terpeleset, jatuh, dan terluka melewatimu. Ada tanah yang subur, yang banyak menumbuhkan tanaman di atasnya, menyenangkan bagi pemiliknya. Ketika disirami air hujan, maka tanamannya tumbuh dengan subur dan airnya tersimpan di dalamnya. Bahkan tanahmu mampu mengeluarkan mata air dari dalamnya. Mudah-mudahan kamu mengerti. Dialah yang menciptakanmu dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu dari darah yang menggumpal, kemudian Dia lahirkan kamu sebagai seorang anak kecil. Kemudian Dia membiarkanmu sampai dewasa, lalu menjadi tua. Akan tetapi di antara kamu ada yang dimatikan sebelum itu. Dia pun membiarkan agar kamu sampai kepada kurun waktu yang ditentukan agar kamu mengerti. Masa tua yang sejahtera. Kalau kecil bahagia, tua sejahtera. Kini engkau sudah dewasa. Kedewasaanmu ditandai dengan jiwamu yang semakin bijaksana. Bijak sini, bukan bejek sana, bejek sini. Orang dewasa adalah orang yang bisa diajak bicara dan bisa mengajak bicara, berbagi cerita, bertukar pikiran. Orang dewasa adalah orang yang sudah mampu mengolah hartanya sendiri dengan baik dan tidak bergantung kepada orang yang lain. Orang dewasa adalah orang yang mampu memecahkan masalah dan membuat banyak hal yang berguna dan bermanfaat bagi kehidupan semesta. Orang dewasa adalah orang yang luas ilmu dan wawasan, suka melakukan kebajikan. Dan kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandung sampai menyapihnya itu selama 30 bulan. Sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berkata, "Wahai Tuhanku, berilah petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dapat beramal soleh yang Engkau ridhoi, dan berikanlah kesalehan kepadaku hingga kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kembali kepadamu
dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepadamu. Al-Ahqaf 15. Demikianlah penciptaan manusia itu, karena sesungguhnya Allah dialah yang maha benar, dan sesungguhnya dia menghidupkan orang-orang yang mati, dan sesungguhnya dia maha kuasa atas segala sesuatu. Sesungguhnya saat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya. Dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Di antara manusia ada yang berdebat tentang Allah tanpa ilmu, tanpa petunjuk, tanpa kitab yang memberi penerangan. Sekarang saatnya kita pulang. Apakah kamu menyaksikan ketika datang panggilan untuk pulang maut kepada Yakub sebagai konklusi dan kesudahan dari perjalanan hidup di dunia? Ketika dia berkata kepada anak-anaknya, "Wahai anak-anakku, apa pengabdianmu sepeninggalku? Apa yang akan kau sembah setelahku?" Mereka menjawab, "Kami akan mengabdi kepada pernyataan Tuhanmu dan pernyataan Tuhan nenek moyangmu." Berupa cara berpikir logik Ibrahim, mau mendengar informasi Ismail, dan mampu membuat analisa Ishak, yaitu pernyataan Tuhan yang Maha Esa dan hanya kepadanya kami berserah diri. Kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan hari aku dibangkitkan hidup kembali. Pulanglah, kembalilah wahai hamba-hambaku, kami rindu merangkulmu dalam pelukan. Pulanglah, kembalilah wahai jiwa-jiwa yang indah. Pulanglah kembali kepada Tuhanmu dengan hati yang puas dan terpuaskan. Masuklah bersama hamba-hambaku ke dalam surgaku yang penuh cahaya cinta kasih dan kedamaian serta kebahagiaan. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang indah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Masuklah ke dalam surgaku. Quran Surat Al-Fajr 27 sampai 30. Ditulis tanggal 6 Ramadan 1445, 26 Maret 2024 M. Salam damai. Al-Fakir ISH. Demikian Bapak Ibu cerita tentang pergi dan pulang. Halo, halo. Halo, Ya, Bang. udah, serius banget kita jadi dengerinnya. udah sahur? Halo Kang, Ya, makan Kang. ya silakan Ya ada Pak, komen. nyimak, nyimak Pak, nyimak. Ya, udah selesai ceritanya, Bu. Tuh, udah baca. Ya, Ya, siapa yang mau berbagi cerita? Monggo. Ada Bu Tini, mangga komentar. Ternyata hanya siklus saja. Ya, jadi rasanya Monggo. pulang bukan sesuatu yang lahir dan itu bukan sesuatu yang menakutkan gitu loh. Betul, ya. Sesuatu Heeh. yang kita terima sebagai hukum alam gitu ya. Dan menerima semua dualitas itu dengan bijak gitu ya Kang. Iya, dengan puas, ridho, rela. Mm-mm, mm-mm. Mm-mm. Sesuatu yang dirindukan ya udah pulang aja. Nggak ada waktunya. Ntar. Pulang tapi mesti ada jejaknya ya di bumi ya Kang. Tahu jalan pulangnya, jangan. Ya nggak perlu, dia jalani saja lah. Sambil Pulang gitu. begitu kesasar hidup lagi. Kesasar hidup lagi dong. Hidup lagi. Gimana Pak Jai? Gimana coba komentarnya ceritanya? Ini Ramadan ini atwaron semakin banyak ini ya tuh ngeri juga. Iya, makin banyak orang yang ingin pulang, mereka banyak yang Iya, tersesat. Aduh, kasihan juga. Ya, mudah-mudahan mereka bisa menyimak lah, dan mereka juga belajar lah. saya tuh gini Kang, saya tuh gini.
Mm-mm. Puasa Zakaria itu ya baru nyoba Zakaria aja gencosnya bukan main gimana Maryam ya. Iya bener loh. Iya. Mm-mm. Masya Allah ketakutan sendiri gimana kalau Maryam seperti Kang Iip kan ya nggak ketemu orang nggak gini. Nah, sekarang kan Jadi ketemu sekarang kan ketemu. ener- energi vibrasi frekuensi yang saya kirim WA itu loh frekuensi energi ada paradoksnya juga. Mm-mm. Jadi akhirnya kan kita tuh menganggap suatu kejadian itu ya biasa-biasa aja. Apa susah, cobaan, ujian kan. Iya, semuanya dijalani saja. Semuanya dinikmati. Kalau kita mengeluh sedikit aja berarti ada unsur ego di sana. Ego Mempertahankan muncul ya. itu. Iya, egonya Ah, muncul. lepasin semua itu berat juga ya. Awalannya tuh. Mm-mm. Menzerokan itu, menspacekan itu. Masya Allah. Iya. Waduh, gimana tuh. Kira-kira ada yang sanggup lah melepaskan keseluruhan. Enggak, butuh waktu. Butuh waktu, Kang, itu. Kang Butuh Dito, waktu butuh waktu. berulang-ulang, Pak. Mm-mm. Ya, bersabarlah. Maka hari ini Butuh saya proses, mempunyai butuh cita-cita belajar. ini ita ais. Menuju Mardiyah ya. Iya, sampai Mardiah itu kan butuh siklus Ah, berkali-kali, butuh Rodia, yang Mardia, lama nah habis itu sekali. Kamila. Nah, sudah Kamila baru pulang. Nah, selesai. Selesai. Mm-mm. Iya. Ini baru naik sedikit dari amarah loma, balik lagi ke amarah. Begitu lama dongkol dikit, balik lagi ke mutmainah. Mutmainah berapa menit? Balik Mutmainah lagi. berapa menit sedikit, balik lagi ke lawamah menyesal. Turun lagi meluncur amarah. Gitu-gitu Iya, terus. iya benar. Ya, Iya. tiap hari itu gitu tuh. Sekarang perlu dipertanyakan pada kita menuju yang mutmainah tadi. Makanya Rumi itu bilang, kalau ingin cahaya masuk ya, itu lobangin dulu gitu. Harus menderita. Harus menderita. Kan di mana-mana kalau sinar matahari masuk ke rumah tuh harus dibolongin tuh rumahnya tuh. Baru masuk Penderitaan, dia. penderitaan adalah lubang masuk masuknya cahaya Tuhan. Ya, sudah masuk tuh digelepin dulu rumah. Iya, baru masuk. Baru masuk. Jadi seberapa besar cahaya itu ukurannya adalah kegelapan. Mm-mm. Darkness. Darkness. Makanya jadi ada benernya juga ya kalau kita Tinggi, tinggi, tahan tinggi, itu. maha tinggi ini. Aduh. Ya makanya ini Tuhan nyiapin waktu dalam setahun beberapa hari. Ya, nah selama ini kita diberitahu kalau puasa itu menahan makan dan minum. Sepertinya Tuhan hanya menginginkan kita tidak makan dan tidak minum. Lalu dikasih pahala yang gede. Apakah itu konsepnya? Nah, jika hakikat puasa adalah hanya menahan makan dan minum, terus bagaimana penduduk bumi yang di kutub yang siangnya lebih dari 20 jam? Terus bagaimana orang yang tinggal di daerah yang cuacanya ekstrim, Pak? Dingin banget, panas banget. Apakah agama ini hanya mudah bagi penduduk yang ada di sekitar Katulistiwa? Ya, nah makanya perintahnya di Quran itu bukan soma, siam. Setidak-tidaknya syukur-syukur bisa saum. Saum atau siam paling tidak. Artinya kan menjauhkan diri dari sesuatu. Menahan diri dari sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Artinya juga keluar dari rutinitas hidup sehari-hari, keluar dari kesibukan, diam dan hanya berkomunikasi dengan Tuhan. Beberapa hari saja, tidak sepanjang tahun, tidak sepanjang bulan, dan tidak selama-lamanya, Pak. Hanya diperintahkan ayaman makdudat beberapa hari saja. Sehari, 3 hari, 5 hari, 13 hari. Sempurnanya syukur-syukur 21 hari. Itulah yang kemudian dikatakan Rumi.
Ya, penderitaan adalah lubang masuknya cahaya Tuhan. Dan itu pula yang dijalani oleh para nabi, para rasul, Nabi Nuh, Musa, Ibrahim, Maryam, yang dekatnya Sunan Kalijogo puasa 2 tahun, atau yang mengatakan sampai 3 tahun dia puasa, Pak. Nah, inilah sebenarnya sunnah Nabi yang sudah ditinggalkan oleh hampir kebanyakan orang Islam. Nabi dalam setahun menyisihkan waktu sampai 2 tahun, Pak, berturut-turut. 40 hari dalam setahun. Mengasingkan diri, uzlah, tahanus ke Gua Hiro, Pak. Nggak ada orang sendiri. Kalau kita mah sendirinya cuma di kamar, cuma pindah tempat doang, Pak. Nabi menjauh sendiri, nggak ada yang lain. Hanya benar-benar mengandalkan Tuhan saja yang bisa memberitahu dia. Nah, kita kan sekarang lebih mudah sebetulnya. Dan ya, puasanya saya belum seberapa dibandingkan puasanya orang-orang dulu. Masih di rumah, hanya pindah kamar saja, Pak. Hanya tidak bicara aja dengan manusia. Ya, masih mendengar suara-suara orang, masih mendengar suara mobil. Nah, saya tidak membayangkan bagaimana dulu Kanjeng Nabi pergi jauh dari Mekah, dari rumahnya, Pak. Sampai di Gua Hiro itu jauh, Pak. Dan sendiri di gurun pasir gitu. Nggak bisa bayangin. Ya, saya di loteng sendiri aja. Waduh, macam-macam pikiran kan, segala macam gimana. Tapi ternyata, ya kalau dicoba, ya sedikit demi sedikit gitu, Pak. Ya belum sebanding sih sebetulnya. Apa yang, atau kalau bukan sebanding, kalau disebut menderita ya belum menderita. Karena penderitaannya tidak begitu hebat, ya lobangnya juga kecil. Cahaya masuknya ya juga sedikit gitu. Ya tapi mudah-mudahan sedikit ini juga bisa, ya bisa sedikit memberikan ya cahaya pencerahan dikit aja, Pak. Seberkas cahaya namanya gitu ya, Pak. Gitu sih Bapak Ibu. Halo. Takut-takutnya Ya, Pak. gini kan. Ya, Yang 21 hari itu kebawa sampai sakaratul maut. Jadi artinya gini. Kita kan umur nih iya. banyak nih, 60, 65. Heeh. Itu dalam dialog diri, lu 21 hari aja Heeh. buat moles ketemu gue, kata Allah. Susah banget. Apa sih yang lu kerjain waktu Ya. cari duit, cari ini 21 hari aja. Heeh. Nah, ini temen ya, temen mencoba nih. Aku nggak nyebutin namanya. Kang I Iya. pasti kenal juga. Heeh. Jadi dia tuh gua Hira kan susah tuh dicari sekarang. Iya. Saya sambil gini aja, bro. Bikin gini aja, bikin tower 10 meter ke atas ya, kayak di situ ada tangki air juga kan sebelahnya. Oh ya ini bisa nih, saya bilang buat Gua Hiro. Tulisin nama dia Gua Hiro ke atas. Jadi ada lapangan terbuka sekitar 2 kali 3 meter, cukuplah ada sejadah satu gitu ya. Di situ cepet duduk Nah dulu. di situ tuh, ini baru baru seminggu ini dia melakukan. Jadi tapi 10 meter Kang Jai katanya masih kedengeran kendaraan motor juga sih katanya. Anggap aja itu Masih rame kabilah, kabilah unta lah kira-kira gitu. Ya yang beda lewat. dong. Hmm. Nah itu 10 meter dia naik tuh. Mariam, puasa Mariam kan. Hmm. Terus nanti makanannya tuh gini, di bawah tuh pakai keret naik ke atas gitu kan. Dan pakai gosen ya. Kan pakai kerekan ini, kerekan kayak ember kopi dikasih tuh kan dari bawah, Heeh. ke atas gitu. Ya menikmati juga, beda dengan di kamar gitu. Tapi kan Iya. itu kan pakai ini nih, pakai besi aja nih tangga, nanti pasang ini kan di atas tiang gitu. Masuk dalam toren, Pak Jai. Hah? Kenapa? Di samping koran. Tapi bener di Gua Hiro itu ya, itu energinya dahsyat bener itu. Kalau pernah ke sana itu ya. Hmm. Itu Iya. kan kalau yang tulisan Kang Iib yang semesta, hukum semesta itu kan ada paradoks, ada vibrasi, Iya. ada energi ya, banyak. Heeh. Itu menyimpan dia. Jadi energi Rasulullah ketika dia itu dulu Masih bertahalus di masih sana tersimpan di situ kan. masih tersimpan. Jadi begitu kita kita masuk itu seces,
terasa gitu loh. Jadi kayak kalau nggak kuat sih bisa jatuh sih. Itu juga sebanding dengan kesadarannya dia kan. Iya, iya, iya. Kalau kalau yang tadi yang lubangnya kata Ruby tebel yang tipis ya nggak terasa apa-apa ya biasa aja sih. Gua Hiro Mm-mm. sempit begini mau sholat gimana. Tapi ada beberapa orang yang sudah mendekati kesadaran yang tinggi, dia 10 meter tuh sudah terasa mau mendekati gua itu. Udah terasa Energinya gitu. kerasa, energinya kerasa. Energinya terasa. Dari Makanya sini, ada, dari sininya kerasa, Pak. ya makanya di ada apa namanya itu wisata rohani itu benar juga sih kayak kita di Indonesia ini kan kayak wali-wali itu Kang Udin tuh yang gitu-gitu tuh udah Alhamdulillah. saya di Wonosobo itu nggak sempat ke situ tuh kalau gitu wah itu dia ada yang berdiri lagi itu terasa bener itu Masya Allah. Kalau kalau Hmm. Pak, kalau kalau Hmm. wali kan ada Sunan Kalijaga. Ini Sunan Kalidieng, Pak. Jaga kali. Iya, Ini kali Sunan jaga. Sunan 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 Bukit Dieng ini. Iya, jadi kembali ke tadi itu memang energi-energi itu ya disimpan sama rekaman alam, termasuk rekamannya kita kan ketika kita Iya. diperlihatkan, ditonton. Ya makanya nanti nanti silahkan dibaca yang itu yang modul mengakses kecerdasan semesta itu ada tuh penjelasannya. Dan ketika dalam titik kesadaran yang tinggi, semua itu sama ya. Jadi tidak ada kejahatan dan Nggak kebaikan ada. tidak ada di mata Allah itu. Semuanya baik-baik saja, Pak. Semuanya baik-baik Nggak ada saja, lagi penghakiman, nggak ada. nggak ada. Iya, Jadi gitu. kalau lihat ada orang melakukan apa perbuatan jahat kita senyum aja, oh dia begini, dia begitu, Hmm. smile aja. Lebih nggak mengoreksi, nggak kita ke pengadilan, nggak membenarkan diri, nggak biasa aja ya. Udahlah, maafin aja deh, ampunin aja, selesai. Iya. Iya, Ada nyaman Bu kita. Ratna, ini ada Bu Ratna mau cerita Bu Ratna tentang kematian dan apa kelahiran dan kepulangan nih. Izin cerita sedikit, Ah, Guru. silakan, silakan Mas. Ini ada Sunan Ini Kalijaga. cuman cerita bapak saya ya. Ya. Kebenaran kemarin dah di cross check juga sama guru. Emang sesuai dengan ayat. Jadi ketika kita mati itu cuman merasakan. Itu mati kita bisa merasakan 3 tahun, 1 tahun, 40 hari, 21 hari sampai 7 hari. Ketika itu bapak saya emang 40 hari ya. Udah bilang ya. Udah bilang ngomong sama saya mau meninggal nanti malam Jumat pagi, kalau nggak salah kan begitu. Jadi pulangnya Dan direncanakan kan? ya, kan ketika Jumat pagi itu hari Rabunya sebelum itu kan ngobrol sama saya. Bisa pulang sekarang nggak? Waduh, nggak bisa Pak. Karena anak-anak lagi ikut tes sekolah gitu. Tolonglah Pak, tunda hari Senin. Wah nggak bisa. Nanti nanti lihat aja hari Kemisnya ada berita nggak gitu. Hmm. Nah semua itu kan hari Kemis ternyata ada berita Tuh, bapak kan? saya pingsan gitu kan. Bilangin udah pulang, Nah udah yang pulang. dipanggil CS-nya mantri itu. Nah kata mantri itu Simbah itu nggak pingsan, Simbah tidur, nanti bangun lagi nunggu anaknya pulang. Gitu. Hmm. Nah, udah bapak saya bangun jam 2, terus cerita, semua udah pesan sampai hal-hal masalah tahlil. Mau tahlilin syukur, enggak apa-apa. Bapak udah punya bekal. Yang penting kamu pada terhibur. Kalau kamu terhiburnya pakai dangdut, ya dangdut. Gitu. Kalau di sini umumnya ngaji, ya ngaji. Sampai Pokoknya dia begitu dia kan. pulang udah tenang aja ya. Nah. Ya. Nah, pas yang paling sakral itu kan ketika saya di perjalanan, Guru. Hmm. Ketika di perjalanan waktu itu kan HP-nya masih SMS saja ya. Ya belum ada WA ya. Iya. Lah, bapak saya itu belum pernah megang HP. Paling nelpon-nelponan sama itu kan. Hmm. Ketika mau pulang kan emang udah pamit 1:30 malam Jumat Wage. Dan pas ketika malam Jumat Wage itu saya sampai rumah jam 8.
Karena saya istri dan anak-anak nggak ikut, itu SMS saya nggak merasa SMS ke istri saya, Bapak meninggal gitu. Padahal belum meninggal, Bapak saya setengah dua. Mm-mm. Nah, ketika itu saya mau pas Bapak setengah dua meninggal, saya mau nelpon istri saya, takut nggak bisa tidur, besok masih tes sekolah, terus saya nelpon istri saya itu habis subuh. Nah, ketika nelpon habis subuh, saya bilang, Bapak meninggal. Jawaban istri saya apa? Sudah tahu, kan udah SMS gitu. Udah Lah tahu. saya nggak merasa SMS. Ketika istri saya suruh jemput sampai rumah, HP-nya dicocokin. Ini SMS-nya, tapi kok SMS dari nomor saya nggak merasa ngetik gitu loh. Tapi Istri udah saya ada. udah tahu malam-malam itu. Itu. Dan pada intinya itu, ketika kita meninggal itu, kita kan seperti orang mau tidur. Yang saya ingat itu. Jadi ketika kita mau tidur pun kita harus melepas berdoa, melepas dengan kesadaran itu belajar melepas sampai lep gitu loh. Sampai mau lep nyawa. Kan sama mati dan tidur itu kan. Iya, iya. Di 394 Iya, juga kan sama. iya kita olah napas gitu katanya. Kecuali emang udah ya kalau bapak saya kan kadang suka gagu. Kalau lagi malas ngomong kan dia pasang kuping kiri, nggak mau cerita itu ternyata kan puasa juga itu Zakaria, nggak Iya, benar. ngomong. Nggak ngomong. Ya, dan sehari puasa sehari nggak. Tuh. Dan intinya mas saya cerita bapak kamu itu, cerita bapak ini suatu saat kamu cari guru cross check ajaran ini gitu kan. Baru kemarin juga ketemu ternyata pas juga gitu. Hmm. Pas ceritanya begitu, emang mati itu begitu, emang di Quran kan udah ada tanda-tanda kematian. Cuman kita gimana mengenali tanda-tanda kematian itu? Iya. Kalau bapak saya dulu ngomongnya, ya kita harus yakin sama karma, menghormati karma, hukum aturan Tuhan, hukum aturan alam. Berarti kan kita harus mengenal Rob, ya guru. Sip. Itu di situ intinya. Kemarin ya cross check udah ke situ udah sebenarnya udah 3 kali belum ketemu baru kemarin baru pas. Tapi cerita itu mirip-mirip. Makanya yang saya jalanin kalau sekarang mau tidur kita kecuali capek itu yang paling susah. Kecuali capek kan langsung blek. Lah Jadi kita itu mah bukan tidur, ngerebah ketiduran doa namanya. Itu gitu lah. ketiduran. Ya seperti yang diajarkan guru lah gitu. Kita harus benar-benar ketika kita saat ini bisa melepas kita sekali bisa melepas lepnya di samping kita harus emang banyak amalannya kayak puasa Maryam kayak apa ini kita harus nyoba ya emang harus terlatih juga dari sekarang dan Iya. mengenali apa yang kita ucapkan itu yang paling berat kadang saya masih banyak bohongnya gitu loh Hmm. percaya Rob sebelum percaya Rob kita mengenali apa yang kita ucapkan kalau kata bapak saya begini makanya kamu kalau ngomong lihat hidungmu Lihat hidungmu, iya. Lihat iya hidung. karena disitulah keluar masuk Udara, uh, uh, oksigen. siapa yang nyuruh masukin, siapa yang nyuruh ngeluarin gitu. Ya itu aja kira-kira begitu nanti bisa buat bahasan selanjutnya. Hmm. Karena kemarin juga kita udah cross check juga sama guru gitu loh. Ternyata begitu. Makanya alhamdulillah dan usia bapak saya pun kan nggak ketahuan. Kalau Mm-mm. anak yang pertama kan karena guru jadi udah apa Dicatat umur. usia pensiun itu udah 82 berarti bapak saya udah kalau bapak saya nikah 18 tahun ya udah 100 gitu Tambah, aja. tambah aja kan? Nah, Tambah iya, aja itu karena tiga. kakak saya yang ketahuan dulu. Itu. Iya. Ya itu aja mudah-mudahan nanti buat bahasan selanjutnya buat pengalaman Ya, itu saudara-saudara ibu bapak iya. pendengar di sini pengikut grup Saum ini mudah-mudahan dapat jalan pulang. Apa amalan istimewanya, Mas? Padahal kita udah tiap hari pulang tapi kita belum mengenal pulang, jalan pulang Iya. sebenarnya kita masih Mas, Mas. yang tadi dikatakan masih Oh, ngikutin alamatnya Ayu Ting Ting.
Selamat pas. Mas Udin. Padahal kita harusnya Halo, tiap halo. hari sudah merasakan itu. Mohon maaf lebihnya. Ya, Yang satu pertanyaan dari teman-teman, itu amalan istimewanya apa katanya? lah itu kita harus mengenal hukum alam, hukum sebab akibat. Berarti kan Rob, kita harus mengenal Rob. Iya, kesehariannya dengan sesama tetangga gimana itu? Itu susah diceritakan. Kalau Satu. mau itu ya tanya orang sono lah. Ah, Kasihan bapak saya Pak. Karena kan, seminggu juga udah pamitan itu. Jadi H-7 itu kalau kata Lebaran udah pamitan muter-muter ke sana kemari hmm, sama anak kecil sama orang orang tua emang udah nggak ada tapi masih di bawahnya masih suka cerita. ya ngerumpi sama bapak saya kadang-kadang kan main ke rumah bapak saya karena bapak saya Hmm. sering ada temen juga gitu loh. Artinya Nah, tetangganya sesamanya udah ridho ya? udah ridho semua termasuk anak-anak. Nah, justru itu biar tambah ridho kan bapak saya begitu. Kalau Iya, gimana perlu dapat kamu ridho? bapak pergi kamu sedih, kamu senengnya dangdut ya nangkep dangdut aja gitu kan Iya, yang wong penting edan bapak lu saya senang gitu ya. gitu. Nah, Udah nggak kenal karena ya itu intinya sudah tidak ada awal tidak ada akhir iya, semua udah satu satu kata lah nggak ada baik nggak ada jelek nggak ada ini semua udah mutmainah oke, itu siap. aja. Thank you. Oh, lengkap Mohon nih. maaf nanti makanya kalau ke Dieng sambil ngobrol cerita Pak saya kan ketika itu kakek moyangnya kan di atas itu lu guru Iya. termasuk kakak saya juga cuman sehari mau meninggal juga tahu Mm-mm. kakak saya kalau yang lebih itu mah kakek-kakek saya, kakek nenek moyang saya 40 hari biarpun dia nggak ya karena kalau dalam ajaran Jawa kan dia kan yang satu kanuragan, kebatinan, mungkin udah ke keheningan ya. Yang ketiga. Baru keempatnya kan suwung. Berarti udah kelas makrifat. Lah kita makrifatnya kan masih jauh. Katanya kan awaludin makrifat tuh. Wah, lah kita belum mengenal sama sekali. Orang sama Quran aja masih banyak ragunya. Itu loh guru. Mohon Oh, maaf, sekian. oke, Mohon matur, matur, maaf. thank you. Ada Bang Ya, Alek mau cerita tentang mati dan lahir? Assalamualaikum. Pak Salam, Ege, yo. Gimana? kayaknya kalau mengenai kelahiran dan itu ada mungkin beberapa orang yang diberi eh, penglihatan tidak hanya untuk melihat beberapa kelahiran dalam dirinya sendiri, tapi kelahiran di kehidupan orang-orang Hmm. sekelilingnya atau orang yang dia kenal. Mm-mm. Itu eh, hadiah kali ya. Hadiah biasanya diberi hadiah sama Allah mengetahui bahwa apa yang terjadi sebelumnya, sejarah-sejarah sebelumnya bisa dikorek. Itu kalau nggak salah ada ayatnya Pak Ip ya. Mm-mm. Untuk orang-orang yang diberi aja gitu. Atas izinnya beberapa orang ini bisa melihat kehidupan-kehidupan di sebelumnya juga. Itu uh, jadi cerita yang sebenarnya untuk diambil pelajaran saja, bukan untuk diurusin lagi. Banyak orang-orang yang ngurusin masa lalunya ketika dia bisa Lewat. melihat itu. Karma-karma yang lu diurusin aja kayak apa orang-orang ya istri yang sebelumnya dan lain-lain gitu. Tapi yang aku pengen sebenarnya titik beratkan adalah sebenarnya kan eh, cara merapihkannya gitu Pak Ip ya. Cara merapihkannya yang paling sederhana adalah nanam ilmu kan, nanam ilmu di dunia ini. Itu yang ngerapihin segalanya sebenarnya nanam ilmu, nanam pohon, nanam cara untuk bisa melepas dari perbudakan. Itu sebenarnya bisa untuk melepas karma. Termasuk salah satunya adalah berbagi. Berbagi adalah melepas karma-karma yang dari dahulu. Itu yang biasanya tidak diurus sama orang-orang yang dapat kesempatan. Dan selain itu, mungkin mengenai cara menangkap energi di sekeliling adalah mempunyai tempat mihrab yang baik, Pak.
banyak orang tidak memiliki tempat mihrab yang baik. Mungkin saya pengen sedikit penjelasan Pak mengenai mihrab Pak. Secara mihrab tuh secara garis besar maksudnya mihrab apa? Aku sudah punya mihrab aku sendiri tempat aku bermunajat. Tapi dari sisi yang Bapak mengerti mengenai mihrab itu bagaimana Pak ya? Mungkin sedikit penjelasannya dari Pak Iip. Itu ada di modul yang kedua, Jibril dan Pewahyuan. Dibuka dong. Panjang. Itu cukup panjang. Di situ ada diceritakan mihrabnya Mari. Jadi yang diceritakan di Quran punya mihrab itu dua orang. Zakaria, Ya, Maryam. Maryam. Hmm. Maryam dan Zakaria. Ya. Ada beberapa persamaan memang antara Zakaria dan mihrab. Salah satunya zikirnya, jadi zikirnya itu menyebut Tuhan di gelombang Theta. sampai delta. Oh, delta. Delta tuh udah masuk ke alam bener, alam leb gitu. Tapi sadar gitu. Itu yang ada kesamaannya. Zikir sama puasa. Cuman kalau puasa itu Zakaria tidak diceritakan puasanya. Dia hanya tidak berbicara dengan manusia kecuali dengan bahasa Romza itu aja. Yang lainnya itu memang ada kemiripan. Kenapa? Karena yang mengajarkan sauman kepada Maryam itu juga Zakaria sebetulnya. Oke. Jadi itu memang ada kisah. Kalau di mesti panjang ceritanya mihrabnya. Iya. Iya, Justru makanya kan nanti coba dibuka di modul yang Jibril dan Pewahyuan di bagian Maryam. Maryam dan Zakaria cerita mihrab itu ada. Iya, baik. Iya. panjang Tapi itu. intinya semua itu setelah panjang kita belajar aturan roh, aturan Tuhan, kita harus bertauhid. Iya. Ajaran tauhid itu yang sering saya dengar itu sebenarnya saya tertarik banget. Iya. Udah ke sono kemari saya dengerin itu. Cuman itu aja yang saya dengerin, buka YouTube juga itu. Yang lain-lain nanti dulu lah. Makanya ketika dikasih modul segitu banyak lah ntar gitu. Makasih. Penting tauhid dulu mantap ya. Iya. Betul. Itu nanti udah diterangkan tentang mihrab, Bang. Nanti di kalau kalau bukan yang di Jibril, yang di mengakses juga ada sih cerita Maryam di apa dikupas sedikit. Cerita mihrabnya Maryam itu. Jadi mihrab itu artinya tempat bertempur artinya. Tempat pertempuran. Ya. Pertempuran hati dan pikiran gitu. Pertempuran antara langit dan bumi, antara material spiritual, itu pertempuran tuh, ego segala macam. Gitu. Oke, ada yang lain yang mau berbagi? Halo, ada Bu Dia mau cerita Ibu Dia? Iya Bu Dia itu lama nggak ketemu, Bu Dia ngilang apa? Ada, coba ada cerita tentang mati dan hidup, mati dan pulang nih. Lagi puasa Pak Udin. Apa kabar? Alhamdulillah. Iya, Sama kita lagi sekarang belajar sama guru tuh baru Lagi turun puasa. kemarin. iya. Saya baru belajar menghilang aja Pak. Ngilang, menghilang dari peredaran. Menghilang dari peredaran puasa. Puasa. Iya, puasa Saya nggak tidak ketemu tergoda. orang. Nah gitu. Ya untuk sementara saya mendengar aja dari semuanya. Pengetahuan Itu semuanya. yang Alhamdulillah. kisah Maryam sama mihrabnya di halaman 11 tuh, di modul Siap. Jibril ya. Kalau yang mau didalemin silakan. Siap. Oke. Alhamdulillah. Ada yang mau cerita yang lain? Ada Ibu Nova mungkin mau cerita, ada Ibu Popi. Ini masuk berapa orang? 45 orang nih. Halo. Pak Mujito mau cerita tentang lahir dan mati, pergi? Lahir lagi dia. Jangan pergi dulu. Enggak, Pak Udin sudah menyampaikan tadi. Ya? Pak Udin sudah menyampaikan itu Udah cerita. nikmatnya perjalanan sakaratul maut sebenarnya. Iya, asik ya ceritanya. Ya, artinya memang dinikmati mulai dirasakan dari ubun-ubun sampai nanti lepasnya di jari kaki. Jari kaki, iya. Jadi sampai
hari hanya memang dirasakan katanya. Iya, kan belum ngalamin ya. Iya. Apa lupa lagi? Bu Eh, Popi, halo, Sudah. ada Bu Popi nih, Bu Popi. Bu Popi ada, Bu Popi. Gimana Bu cerita mati dan lahir dan pulang ini Bu? Ada pengalaman nggak Bu? Santai-santai aja diterima yang Iya, Gimana gimana Bu? ya Pak? Gimana tentang lahir dan pulang ini gimana? Ada pengalaman nggak? Pengalamannya apa ya Pak? Pengalaman cerita Menghilang gitu. orang, cerita siapa gitu? Ya kalau soal itu eh, kakek-kakek saya begitu ya, tapi saya sendiri nggak Oh, tahu mau tahu mau waktunya belajar pulang dari juga mana. mereka. Mereka tahu waktunya pulang juga. Iya, seperti Oh, itu. ya kan banyak tuh yang tahu jalan pulang, Bu. Tahu waktunya kapan, udah siap-siap ya. Iya, sampai Gitu. pamit gitu. Nggak Ternyata pamit kan? katanya Mm-mm. 3 hari lagi, buk, dia nggak sebutin. Cuman dia bilang saya pamit karena saya mau eh, meninggal gitu. Itu Oh, langsung. Tuh di sini jadi saya banyak guru kematian di sini loh. Ada ayahnya, orang tuanya Mas Udin, tuh orang tuanya Bu Popi, orang tuanya Wijaya, bukan banyak. orang tua kakek ya. Ya kakek kan orang Jadi tuanya orang tua, iya Bu. betul. Ada yang udah Jadi mati hidup lagi. iya Ususan aja ususan. Tapi kalau standar standar orang nggak itu loh, nggak nyeritain ke anaknya. Tapi alhamdulillah saya sebelum meninggal emang Masih ngobrol ya. mau diceritakan karena udah dari kan satu itu kan 35 hari satu pasaran guru kalau di Jawa. Iya, iya. Satu Udah pasar. berangsur-angsur cerita-cerita kematian gitu. Ada Pak Kalau yang Ari. lain banyak. Pak Arianto, halo. Masih masih on, Pak Ari. Ada pengalaman Pak Ari mengenai pulang ini? Halo. Nah, yang lain ada yang mau cerita? Ada Bu Mise, ada Bu Nova nih. Bu Nova gimana? Bu Nova ada pengalaman nih, Bu? Mungkin sedikit nih Pak. Oke, siap. Sebenarnya ada cara untuk mengaksesnya, untuk melihat yang masa hidup-hidup yang kita sendiri untuk melihat ke masa lalu. Tapi ini bukan ilmu yang baik untuk diajarkan, Pak, sebenarnya. Karena akan bakal ngurusin kehidupan-kehidupan yang dulu, karma-karma yang dulu, istri-istri, anak-anak yang dulu diurusin aja. Sibuk itu. Mereka akan berusaha mencari, ya, walaupun di keturunan yang lain, di kehidupan orang-orang yang lain bakal diurusin. Akhirnya jadi ngejar lagi, berusaha ngerapihin karmanya, segala macam. Itu pernah dialamin dan akhirnya nggak baik. Bukan solusi yang baik untuk ngurusin itu. Satu itu. Terus yang kedua, tolong difahamin bahwa eh, kita memang ada kehidupan yang berulang. Oke. Jangan sampai kita dimasukkan ke titik di mana kita berulang di titik yaitu di tempat orang dibakar terus-menerus. Ada titik nanti akhirnya dibelah di posisi yang bakalan senang cukup lama, sekian lama, ada yang dibakar sekian lama. Nah, yang dibakar sekian lama ini memang susah untuk dijelaskan. Sederhananya seperti ini. Sederhana seperti ini. Di masa yang akan mendatang akan dibuat dan bahkan sudah dimulai sebenarnya sudah dibuat tempat neraka aku bilangnya bahkan. Tempat neraka ini akan dibuat oleh orang-orang yang sedang mengancam aku gimana ya? Intinya mengancam mereka ini orang saling ancam dengan menakutkan agar mereka menjadi budak. Nah, yang mereka lakukan adalah membuat tub. Tub itu semacam kapsul. Kayak kapsul yang kalau pernah nonton film Avatar tuh ada orang masuk kapsul ke dalam dunia orang lain gitu.
Nah, kapsul itu sekarang sedang udah menuju ke sana dengan adanya VR, virtual reality yang dibuat di mata. Udah mereka lelah, mereka pakai di mata, mereka akan berbaring. Tempat berbaring yang paling kita adalah membuat tub. Nah, nanti mereka akan dijerat oleh riba, oleh judi, sehingga mereka nggak bisa keluar dari tempat itu. Ketika mereka nggak bisa keluar dari tub atau kapsul itu, mereka dipermainkan oleh dunia game mereka sendiri yang sekarang sedang dalam dunia game itu menjadi sekarang udah PS5 ya, PlayStation 5. Bayangkan kalau sudah PlayStation 12, maka kita udah nggak bisa membedakan antara reality. Sehingga rasa dan kecapan juga bakalan diberikan dalam bentuk impuls. Nah, ketika sudah masuk ke dalam dunia itu, maka nanti akan ada yang namanya pembakaran terus-menerus. Ketika mereka sudah kehilangan secara uang materialnya, mereka terjebak riba di sana, mereka harus berada di tub itu, mereka hanya diambil untuk panas tubuhnya. Panas tubuhnya dan energinya untuk diambil menjadi pengganti waktu yang mereka telah hutang di sana. Mereka hutang di dunia virtual. Mereka hutang di dunia virtual dan mereka harus menggantinya dengan panas tubuhnya dengan mereka berada di kapsul itu. Dan mereka akan dibakar di sana. Ketika mereka akan dibakar di sana, berbahayanya adalah ketika kita lahir lagi, lahirnya di sana juga. Jadi ketika mati di sana, lahir lagi di sana, mati lagi di sana, dan lahir lagi di sana. Dan itulah yang namanya pembakaran tiada henti. Makanya disebutnya abadan, berabad-abad. Mungkin sampai terjadi katastrofik. Katastrofik itu yaitu bencana besar yang akan menghancurkan peradaban yang akan dibangun itu. Maksud dari saya di sini adalah kalau kita tidak memerangi riba dari sekarang, satu, tidak melepaskan perbudakan dari sekarang, dua, kalau kita tidak berbuat banyak sedekah dan berbagi, maka dunia yang sedang diciptakan ini akan terjadi dan sudah dimulai bahkan. Nah, maka dari itu ya tugas kita hanya menanam ilmu, menanam kebaikan, menanam pengetahuan dan lain-lain. Saya rasa sedikit pengetahuan ini mungkin menjadi giroh kita untuk berbuat lebih baik lagi gitu. Saya pun sedang memerangi itu nggak berhenti, bukan cuma di sini juga gitu. Insya Allah kita bisa jadi lebih baik lagi ya, jangan sampai menjadi bagian orang yang terbuai dan masuk ke dalam dunia virtual permainan itu gitu. Sederhananya ya, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Saya rasa sedikit itu Pak Ip, mungkin yang menjadi semangatnya jangan sampai kita lahir di situ gitu maksudnya. Dan mati di situ, dibakar di situ, itu bisa sampai ribuan kali loh Pak Ip. Selama teknologi itu nggak dihilangin. Di Quran itu diterangkannya ahqoba. Kenapa? Ada yang tinggal di nerakanya ahqoba. Ahqoba itu berabad. Nah kan satu abad itu 100 tahun. 100 tahun 365 hari. Satu harinya di sana 1000 tahun. Sampai 50.000 tahun. Di total itu 21,5 miliar. 21,9 miliar tahun. Putarannya itu. Jadi lama Dan banget. Bahkan iya, lama banget. Nah, masalahnya selain dibakar juga, itu bentuknya udah bukan bentuk manusia lagi, Pak Ip. Walaupun memang masih manusia di dalamnya, tapi bentuknya udah kayak gumpalan daging. Kayak gumpalan daging aja, tapi berwajah. Nah, nanti mereka dipakai hanya untuk sebagai bahan bakar pendorong pesawat. Ya pesawat luar angkasa ya, bukan pesawat sini ya. Dan itu bentuknya gumpalan-gumpalan dalam tub-tub merah, nanti disatuin di dalam tempat di bawah pesawat. Ketika dia butuh tenaga besar, dia akan ngebakar itu dalam dia bakal ngebakar dengan energinya agar orang-orang ini menjerit. Bapak gumpalan-gumpalan daging ini menjerit. Ketika jeritan itu keluar, maka itu yang akan diambil sebagai energi. Serem saya dengarnya juga, bukan dengar ya menjelaskannya saya serem sebenarnya. Cuman
Ya, itu yang sedang menuju arah situ. Bahkan di tempat lain, saya nggak bisa nyebut. Misalnya di tempat lain sudah dilakukan. Ya, jangan sampai kita menjadi orang yang tidak baik dan ketika kita mati, kita lahir di tub itu, gitu maksudnya. Karena banyak orang-orang yang sudah dipersiapkan kelakuannya yang segitu jeleknya, soul-nya itu udah diincar untuk diambil, untuk dimasukkan ke dalam kapsul-kapsul gitu. Mungkin sedikit saja itu dari saya. Saya Ya, ini penjelasan lebih informasi. lanjutnya kalau bertemu lah. Oke. Informasi yang Oke, terima kasih. Yo, assalamualaikum. Iya, matur nuwun Bang Alex, siap. Terima kasih ininya, sharingnya. Keren. Baik, Ya, Bapak Ritel. Ibu, masih ada yang mau sharing? Ya, Assalamualaikum Pak Iip. Gimana Bu Rita? Ada kisah apa lagi? Tadi mendengar pemaparan Pak Iip nyesek banget. Sedih Mm-mm. gitu, apa nyesek karena kalau di penjelasan dari lahir, kita lahir, kemudian untuk pulang, dialah Allah, tidak ada dia selain dia gitu kan. Nyesek kalau buat saya karena berarti kita terus belajar mengenal Allah yang sesungguhnya, karena nanti innalillahi wa inna ilaihi raji'un, akan kembali kepada Allah. Berarti harus selalu merasakan kenikmatan, menerima dualis gitu ya, apa namanya, dualisme yang jadi ada misalnya susah, senang, tidak ada kemelekatan, bebas dari kemelekatan. Yang belum itu Pak Ip. Jadi saya tuh sedih gitu, nyesek banget Pak pemaparan Pak Ip, karena kita pergi itu nanti untuk kembali kepada Allah. Tapi gimana caranya, masih ada kemelekatan-kemelekatan, bagaimana kita mau kembali gitu dengan tenang gitu tadi, dengan jiwa yang mutmainah, apalagi terakhir, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Tapi kalau masih ada kemelekatan, kan ada ganjalan gitu. Jadi maksudnya belajar ke situ ya. Iya. Ada cerita ayah saya juga. Waktu pas mau menikah usia 90 tahun mau meninggal itu. Dibawa ke rumah sakit nggak mau. Anak-anaknya semua maksa mau bawa ke rumah sakit. Kata ayah saya, jangan dibawa ke rumah sakit. Babab mau pulang, mau menghadap Allah. Terus kata anak-anaknya, takut disalahin, bab harus ke rumah sakit. Jangan maksa babab. Tapi tetap anak-anaknya takut kesalahin. Akhirnya dibawalah ke rumah sakit mulia waktu itu. Di pangkuan saya megang babab, jangan dibawa lagi ke rumah sakit, udah aja di sini. Hanya pengen minum, aus katanya. Terus saya bilang, dok, ayah saya pengen minum sedikit aja bu, jangan dikasih minum banyak-banyak. Terus dia nempel ke dada saya. Udah pulang aja babab, jangan di sini. Pada malam itu masih jam 12 malam. Tapi tetap anak-anaknya, kok dokternya enggak nanganin. Kata dokternya, udah bu, bababnya, kayaknya mungkin udah tahu ya dokter juga. Akhirnya dipindahkan ke rumah sakit RSUD. Terus pada maksa anak-anaknya pengen dipindahin ke rumah sakit RSUD. Terus kata ayah saya, jangan. Terus akhirnya kakak saya bilang gini, emang babab udah siap menghadap Allah? Siap. Langsung la ilaha illallah, la ilaha illallah, siap katanya. Tapi saya mikir gini, kok nanya begitu, jangan nanya begitu ke kakak saya. Kok ditanya udah siap apa belum? Nah, itu merinding itu saya. Saya merasa pas udah dipindahin ke RUCD, kemudian diinfus, saya ngelihat cairannya kayak tidak respon, tidak reaksi, tapi dokternya bilang, udah bu, bisa ditinggal. Tapi saya melihat ayah saya tenang, kemudian tidur aja. Saya pulang, dari dokternya sudah tidak ada. Jadi berarti sebetulnya nggak mau, kita semuanya pada nyesel. Padahal si babab sebetulnya nggak mau dibawa ke rumah sakit, kenapa kita maksa ya? Iya gitu. Jadi ada pengalaman seperti itu. Jadi iya betul, mungkin jauh ya. Dia udah Kalau ngerasa juga kayaknya. ya memang kalau ayah saya memang begitu ya, itu juga ya, guru ngaji juga ini. Jadi saya mengalami seperti itu. Tapi saya sendiri itu pas ngedengerin Pak Iip,
Ya belajar ya sedikit-sedikit. Misalnya saya itu dari amarah, mungkin udah enggak terlalu amarah, emosian, mungkin masih, tapi masih melekat ada. Mungkin masih melekat. Ya Pak Iip, itu aja. Jadi gimana ya caranya ya supaya maksudnya berkurang kemelekatannya. Iya, nanti Karena juga tadi iya Pak Iip dalam penting perjalanannya mau orang ya. kan menuju ke sana semuanya, Bu. Iya, Mudah-mudahan ya gitu. ya itu aja Pak Iip. Tapi yang nyesek betul Pak Iip tadi Pak Iip memaparkan saya sedih banget. Emang belum dibaca semua ya modulnya, baru sedikit. Tapi pas tadi Pak Iip memaparkan nyesek, saya nggak bisa ngomong apa-apa, nyesek gitu Pak. Udah itu aja Pak. Oke, Maaf, ya. atur nuhun Bu Ya, Rita. Abu Iya. Guru, sebentar. Ya, silakan Pak Mujito. Saya pernah dipesenin bahwa perjalanan goib itu sifatnya pribadi. Saya diingatkan jangan pernah kau ceritakan jalanan gaibmu kepada orang lain karena memang sangat-sangat individual dan pribadi. Pesannya kayak gitu. Jadi menurut aku kayak apa? Oke. Ya, memang ada hal-hal yang dalam surat Al-Kahfi itu ada pesan gitu ya, jangan ceritakan halmu, nanti kamu bisa dilempari orang. Ya, tapi insya Allah di sini orang udah siap sih. Itu yang saya maksud. Jadi kalau di luar ceritanya, kamu gila. Dicemooh, kalau di luar dicemooh. Iya, di sini kan udah kebal. Udah gila semua. Kalau memang semua sudah siap ya monggo kita sharing. Tapi saya takutnya mah nanti kalau nggak siap keluar sendiri. kalau nggak siap biar keluar lagi ya. Iya, keluar aja. Oke. Gitu Bapak Ibu ya. Terima kasih, atur nuhun. Di sini hadir 45, tadi 44 ya. Saya tidak bisa absen semuanya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di hari berikutnya. Kita akan coba membahas modul yang belum kita bahas ya. Banyak modul yang terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ibu.